Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuyun Purnamasari, asal dari Kabupaten Nrekang, bekerja di Dinas Perpustakaan Kabupaten Nrekang. Izin saya ingin membacakan tugas mata kuliah manajemen operasional dengan analisis studi kasus mengenai desain produk. Judul Profit Planning Case Study Using Break-Even Point Analysis at the Lucky Fried Chicken MSMI in Blitar Regency. Studi kasus perencanaan laba menggunakan analisis break-even point pada UMKM ayam geprek Lucky di Kabupaten Blitar. Jurnal Jati Emas atau Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat. Penulis Linda Puspita Dewi, Dewi Anggraini, Khojana Hasan. Tahun 2026, volume dan nomor 10, volume 10 nomor 2, halaman 49 sampai 56. Sumber website Jati Emas atau Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat. Latar belakang penelitian ini dilakukan karena banyak UMKM kuliner mengalami kesulitan dalam menjaga kestabilan laba akibat kenaikan harga bahan baku dan perubahan permintaan pasar. Sebagian besar pelaku UMKM juga masih menggunakan pencatatan keuangan sederhana sehingga belum mampu melakukan perencanaan laba secara tepat. Oleh karena itu, penulis menggunakan analisis break-even point (BEP) sebagai alat untuk menentukan batas minimal penjualan agar usaha tidak mengalami kerugian serta membantu penyusunan strategi bisnis yang lebih baik. Topik ini relevan dengan bidang manajemen, khususnya manajemen keuangan dan akuntansi manajemen. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk 1. Menganalisis struktur biaya tetap dan biaya variabel pada UMKM ayam geprek Lucky. 2. Menghitung break-even point (BEP) dalam satuan unit maupun rupiah. Ketiga, mengetahui manfaat analisis BEP sebagai dasar perencanaan laba. Keempat, memberikan strategi penjualan dan penetapan harga berdasarkan hasil analisis. Landasan teori dan tinjauan pustaka. Penelitian menggunakan beberapa teori utama yaitu 1. Teori UMKM, kedua, teori biaya tetap dan biaya variabel, ketiga, teori perencanaan laba, keempat, teori break-even point atau BEP, kelima, konsep cost volume profit CVP 2010. Penulis juga mengutip berbagai penelitian terdahulu mengenai penggunaan analisis BEP pada berbagai jenis UMKM sehingga landasan teorinya cukup kuat dan sesuai tujuan penelitian. Metode penelitian, jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Objek penelitian UMKM ayam geprek Lucky Kabupaten Blitar. Teknik pengumpulan data, 1. Observasi, kedua wawancara, ketiga dokumentasi teknik sampling, purposive sampling, teknik analisis data. Kemudian analisis cost volume profit CVP, break even point BEP, margin contribution, margin of safety MOS. Pengolahan data dilakukan menggunakan Microsoft Excel. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Total biaya tetap sebesar 37.680.000 per tahun. Kedua, biaya variabel sebesar 9.000 per porsi, harga jual sebesar 15.000 per porsi. Keempat, margin kontribusi sebesar 6.000 per porsi. Kemudian titik impas BEP tercapai pada 6.280 porsi atau 94.200.000. Kemudian penjualan aktual mencapai 14
1.400 porsi, jauh di atas titik impas sehingga usaha memperoleh laba. Kemudian margin of safety mencapai 56,39%, menunjukkan usaha masih aman walaupun terjadi penurunan penjualan. Penulis menjelaskan bahwa semakin besar margin kontribusi, maka semakin cepat biaya tetap tertutup sehingga laba semakin meningkat. Kesimpulan Penulis menyimpulkan bahwa analisis break-even point terbukti efektif digunakan sebagai alat perencanaan laba pada UMKM. Meskipun usaha masih menggunakan pencatatan sederhana, BEP mampu membantu pemilik usaha menentukan target penjualan, mengendalikan biaya, serta mengambil keputusan bisnis secara lebih tepat. Kemudian kelebihan penelitian. Beberapa kelebihan penelitian ini antara lain, satu, topik sangat relevan dengan kondisi UMKM saat ini. Kedua, menggunakan data nyata dari lapangan. Ketiga, metode analisis mudah dipahami dan dapat diterapkan oleh pelaku UMKM. Keempat, pembahasan cukup lengkap serta didukung teori dan penelitian terdahulu. Kelima, memberikan contoh penerapan analisis BEP secara praktis. Kekurangan penelitian, beberapa kelemahan penelitian yaitu hanya menggunakan satu objek penelitian sehingga hasil belum dapat digeneralisasi. Kedua, tidak menggunakan analisis statistik inferensial. Ketiga, belum mempertimbangkan faktor eksternal seperti persaingan usaha, perilaku konsumen, dan perubahan ekonomi. Keempat, penelitian hanya menggunakan satu periode data. Implikasi dan kontribusi. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi manajemen, terutama dalam penerapan analisis break-even point pada UMKM kuliner. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi pelaku UMKM dalam menentukan target penjualan, menyusun strategi harga, mengendalikan biaya operasional, merencanakan laba secara lebih efektif. Pendapat saya, menurut saya penelitian ini sudah sangat baik karena memberikan contoh penerapan analisis break-even point secara nyata pada UMKM. Namun penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan lebih banyak objek UMKM sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi. Kemudian menambahkan analisis regresi atau metode statistik lainnya. Memasukkan variabel lain seperti strategi pemasaran, kepuasan pelanggan, digital marketing, dan persaingan usaha. Kemudian menggunakan data beberapa tahun agar dapat melihat perkembangan laba secara lebih akurat. Referensi Mowen MM Hansen DR dan Hedger DL 2015, Cornerstones of Managerial Accounting, kemudian Sugiono 2020, Metode Penelitian Kualitatif, dan Husna RN, Syafina L, dan Nasution YSJ 2024, Analisis BEP dan MOS sebagai alat perencanaan laba pada UMKM, dan Maruta H 2018, Analisis Break-Even Point dalam perencanaan laba. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.